Ini udah masuk semua belum? Sudah. Kita emang masuk ya? Ustazah awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Coba ulangi yang lebih semangat. Yo, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat. Oke, walaupun udah siang ya, tapi udah semangat ya. Habis istirahat kan? Habis lihat dulu. Maaf ya kalau suara ustaznya kurang ini mungkin. Kalau kurang jelas tuh gimana? Agak beda ya? Nah, emang kurang sehat. Oke. Materinya sampai ini bukan sih? Coba buka bukunya. Coba buka bukunya. Kayaknya kemarin terakhir itu yang jenis keberagaman budaya. Ada 112 ya, Kak? Sepertinya iya, soalnya bukunya kan beda ya. Keberagaman budaya. Nah, sekarang ini ya, berarti. Oh iya. Udah kalau dari Oke, dah. Oke. apa sih Najwa ini? Oke, dah. Dadah. Sekarang kita masuk ke yang B, permasalahan kehidupan sosial budaya. Masih ingat nggak sosial budaya itu kemarin itu apa? Budaya itu kemarin itu kan sudah dibahas kan? Nah, kemarin itu kan sudah dibahas. Coba siapa yang masih ingat kemarin itu apa? Budaya adalah Coba. semua hasil karya rasa dari masyarakat. Coba dibaca, coba di ini lagi. Semua hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Iya. Coba. Masa lupa? Coba yang mana? Sosial ya, betul. Apa coba ulangi coba silang. Semua hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Halaman berapa itu? 203. Ya, yang kurang lebih itu ya. Dan sekarang kita lanjut ke Halaman 202. permasalahan kehidupan sosial budaya. Kalau misalnya Ustazah nanya nih, nah permasalahan kehidupan sosial budaya itu apa sih yang ada di benak kalian? Permasalahan. Tadi kan masalah ya. Kehidupan sosial budaya berarti permasalahan yang ada di kehidupan sosial kita. Nah, itu apa sih sebenarnya? Kelihatan semua nggak? Kelihatan ya? Perhatian gambar. Nah, kalau yang ini pembulian ini apa? Pembulian. Terus ini yang ini banyak banget ya. Yaitu menguasai pada Yang pertama ini nih, ini ada pencemaran lingkungan. Nah, terus ini ada parkir liar, ada juga apa yang punya hajat itu kan juga ngambil alih jalan ya, otomatis itu juga itu termasuk dari permasalahan sosial. Coba aja nggak yang bisa nyebutin contoh lain, contoh yang ada di misal lingkungan sekolah ini permasalahan sosial. Seperti yang tadi upacara ada amanah kan tadi? Tadi ngomong apa? Ada loh tadi salah satu permasalahan sosial yang pernah ada di lingkungan sekolah. Nah, termasuk ini kan berarti bulian. Itu termasuknya. Nah, bisa dilihat nih.
Jadi apa itu permasalahan sosial budaya? Mau dicatat atau gimana? Nih, coba permasalahan kehidupan sosial budaya adalah masalah yang terjadi saat orang-orang berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari karena adanya perbedaan kebiasaan, aturan atau cara berpikir. Jadi sebenarnya masalah perbedaan itu nggak salah ya guys sebenarnya, tapi biasanya perbedaan itu bikin ya suatu permasalahan kecil, entah itu terlihat ataupun tidak. Ya seperti tadi yang sudah saya bilang tadi, bullying itu karena perbedaan cara berpikir. Ada yang orang dia terlalu pintar, dia dibully, ada kan? Ada yang dia terlalu nggak tahu, dia dibully. Itu adalah perbedaan karena cara berpikir, cara bersifat juga bisa. Oh, maksudnya beda, catat ya. Ini masalahnya. Sebenarnya itu sambil Ustazah nanya ya, menurut kalian kenapa sih di masyarakat itu sering terjadi konflik? Contoh misal konflik antar suku atau konflik antar tetangga, nah perbedaan pendapat, perbedaan ya itu karena perbedaan pendapat, perbedaan aturan, benar. Cara berpikir juga. Misal kita datang ke tempat baru tuh, otomatis kan kita harus menyesuaikan ya. Tempat baru itu seperti apa sih? Pasti beda kan dengan tempat kita berasal. Nah sebenarnya itu juga bisa sebenarnya menjadi permasalahan. Tapi kan itu tergantung diri sendiri juga menyikapi. Bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Dan kita harus selalu menghargai perbedaan itu, karena nggak semua perbedaan itu buruk. Ada juga perbedaan itu sih indah. Kalau misal memang kita paham arti perbedaan itu sendiri ya kan? Udah, habisnya? Habis semuanya. Oke, udah, tes dulu. Kelihatan semua kan? Kelihatan enggak? Udah. Mana ya? Berarti ini agak rapian ya? Tapi ini tadi kan siapa? Ipa ya? Iya. Saya siapa Ipa? Ayo. Udah? Ini kan ya, lihat sampingnya ya, belum ya, lanjut. Nah, tadi kan ini permasalahan kehidupan sosial budaya. Tadi apa? Kehidupan permasalahan sosial budaya? Masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari karena adanya perbedaan. Jadi perbedaan apa itu? Kebiasaan, cara berpikir, sikap kuliah, lingkungan juga banyak sekali sebenarnya. Nah, contohnya, ada yang bisa ngasih tahu contohnya tadi? Tadi udah banyak sebutin ya. Coba contohnya apa? Bully, terus ya, lanjut. Nah, terus balap liar, terus tawuran. Nah, yang pendapat banyak ya, misalnya. Tuh, di lingkungan sekolah yang pertama ada perbedaan bahasa daerah.
Nah, Karena siswa dari daerah berbeda kesulitan berkomunikasi karena logat atau bahasa yang tidak sama. Dan gaya itu biasanya gimana? nah, kayak campuran-campuran kayak gini ya, misalnya Indonesia campur Jawa, Jawa campur Sunda, nah itulah perbedaan. Nah, yang kedua, bullying atau perundungan. Siswa yang diejek karena penampilan, ekonomi atau kebiasaannya beda dari kita. Di sini ada nggak yang membuli? Coba. Tidak ada, Ustazah. Ya, benar. Astagfirullahaladzim. Bully apa itu dia? Dia bulinya gimana? Oke, lanjut ya. Ini yang ketiga tuh ada kurangnya toleransi antar teman. Tidak mau berteman dengan sesama yang berbeda agama atau suku. Jadi kan kalau di sini alhamdulillah Islam semua kan ya. Biasanya ini terjadi di sekolah-sekolah yang negeri gitu. Aku tidak toleransi. Alhamdulillah. Memang kita semua harus toleransi ya. Di lingkungan sekolah, di lingkungan apa keluarga. Lanjut nih, nomor 4 nih. Ada apa nomor 4? Coba dibaca. Rasa minder. Ini sebenarnya juga masalah nih juga nih. Gaya hidup yang berbeda. Kan ada kalau dibilang gaya hidupnya hedon. Ya kan? Gak jauh kan ya hedon. Nah, apapun barangnya mahal, gak mau barang-barang biasa. Suka pamer, entah di sekolahan, di lingkungan perumahan atau gimana, itu juga nih termasuk nih masalah. Yang kelima, kurangnya sopan santunnya guru. Siswa berbicara tidak sopan atau tidak menghargai guru, itu juga termasuk. Apa kamu mengatakan? Enggak, jangan ini ya, jangan siapa-siapa. Intinya kita semua belajar untuk sopan. Kalau di sini kan kepada ustazah dan ustaz, ya kan? Nah, harus sopan, berbicaranya itu yang sopan, menghormati. Misal memang ya akhlak nggak apa-apa, tapi kan tahu sendiri akrab kita dengan teman dengan ustazah kan beda levelnya, itu dijaga ya. Yang selanjutnya nih ada di lingkungan rumah atau masyarakat. Ada perbedaan adat istiadat, contoh perbedaan suku. Oke. Ada perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan gaya bicara kita, itu juga termasuk. Pendatang dan warga asing memiliki kebiasaan berbeda sehingga kadang terjadi kesalahpahaman. Oke, contoh misal ada nggak yang di sini jauh-jauh kan? Kalau kesini rasanya tuh beda banget gitu loh, karena perbedaan tempat, ya kan, tempat asal. Kalian dulu di sana, misal gimana ya, misal di kampung lah, di Lampung Timur, misal tiba-tiba di Metro Lampung Timur banyak desanya, masih asri, masih ini orang-orangnya. Kalau di desa kebanyakan kan dia kayak ngurusin hidup orang gitu loh, ya nggak sih? Ya nggak beda. Biasanya kalau desa itu dia malah lebih ke tetangganya tuh banyak usik, banyak omong, apa diomongnya kan. Kalau di kota kayak ya hidup lu, ya kan. Nah kayak gitu itu juga biasanya jadi banget itu masalah. Terus dua, kurangnya gotong royong. Ini kalau di kota udah hilang, ya kan. Misal ada pembangunan rumah, otomatis lebih baik kita panggil tukang nggak sih, daripada kita gotong royong bareng-bareng dan sama warga kompleks gitu. Lebih baik memang kalau di kota lebih hilang, kurang gotong royongnya. Kalau masih di desa-desa dia masih asri, masih yang melestarikan itu semua, apa gotong royong. Bisa bangunan jembatan masih gotong royong. Kalau di sini mungkin gotong royong tapi kebanyakan dia proyek, udah seperti dibangun sama PT, udah sama pemerintah yang nyuruh orang, ya kan. Lalu yang ketiga ada pergaulan bebas remaja. Nah, remaja kurang pengawasan sehingga terpengaruh hal negatif. Ini kebanyakan ini mesti gara-gara apa? Ada yang tahu gara-gara apa? Sosmed, TikTok, lebih parah itu TikTok. Scroll yang joget-joget, apalah, velocity, ya, kebegalan bebas. Sekarang malah lagi tren-tren yang bucin gitu, ya kan? Apalagi punya pacar itu mesti bublis. Itu juga tuh nggak boleh itu sebenarnya, ya. Keempat ini ada konflik antar tetangga. Ya itu yang saya bilang tadi, yang di desa mesti ada konflik antar tetangga itu kental banget. Paling kalau misal tetangganya itu benar-benar reseh,
banyak omong, di rumah diomongin, di keluar terus diomongin, pasti kayak gitu. Kalau misalnya di desa itu nggak pernah namanya tenang. Dan misalnya karena suara bising, ada dangdutan, ada kan biasanya kalau di desa itu apa ya, nyambut gawe ini apa sih namanya, pernikahan. Tahu kan pernikahan rewang, nah soundnya dari pagi sampai malam nggak berhenti. Ada kayak gitu biasanya, itu juga bikin konflik itu sebenarnya. Tapi kan biasanya orang ya kalah, ya nanti endingnya jadi apa, pembicaraan di belakang gitu. Yang kelima, pengaruh teknologi dan media sosial nih. Anak-anak lebih sibuk bermain HP daripada berinteraksi langsung dengan keluarga atau tetangga. Ini minusnya media sosial. Kumpul-kumpul kayak gini, misalnya bawa HP semua nih, otomatis pasti banyak sekali yang dia nggak berinteraksi. Interaksi sama HP gini, main game gini, terus scroll gini, ya kan? Betul. Fakta semua ini, fakta atau enggak? Coba. Fakta untuk anak sekarang gen apa? Gen Z. Kalian masih Gen Z ya? Ya. Tuh Gen Z banget ini. Enggak kesimpulan. Nah sekarang Ustazah suruh kalian lihat ini yang ada di buku. Buku coba, ya benar itu. Yang termasalah di sosial budaya. Ya, itu kan ada secara lokal. Nah, dalam kehidupan sosial budaya ada banyak permasalahan yang terjadi. Ya, yang di buku ini sebutan yaitu tentang tokoh-tokoh Perjuangan. nasional, tokoh-tokoh yang menginspirasi. Halaman 112 ya. 212. Udah. Udah. Nah, yang pertama itu kan ada Sultan Hupu. Itu yang pojok, gambar. Sultan Hupu ya. Yang kedua ada Ratu Kalinyama. Yang ketiga Laksamana Malayani. Yang keempat ada Syarif Abdul Rahman. Ada 4 ya. Tahu semua? Sudah dibuka? Sudah dibuka kan? Oh, cuma 3 ya. Oke, baik. Cuma 3 berarti ya. Ini Pak Alesya di kedua mana nih? Tidak buku ini soalnya. Oke, ada 3. Ini coba kalian bagi 3 kelompok. Gimana ya enaknya ya? Satu baris ya. Itu masuk ke 2 ya. 1, 2. Masuk ke sini aja, kalau enggak ini cuma 5 soalnya. Ya. 5 dan 7 Gak apa deh, itu gak apa. Itu yang kedua ke sana, aja. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Itu 7 juga ya? 8. Ini sama masuk sini 1 berarti. Berarti siapa nak ngomong aja masuk gak apa. Udah gak apa. Nah, jadi ini kan ada 3 nih, 3 tokoh ya. Nah, coba kalian satu aja sih yang lulus ya. Udah ada. Jadi di situ coba dengerin ke depan. Coba, nah di situ kan ada bacanya tuh, udah ya. Nah, coba diskusikan satu kelompok itu. Jadi siapa sih tokoh tersebut dan berasal dari mana? Sama permasalahan sosial apa yang diceritakan di teks itu. Tadi kan permasalahan sosial udah ini ya, udah jelaskan tadi apa maksudnya. Nah, jadi permasalahan sosial apa yang dialami tokoh tersebut gitu. Nanti tolong dijelaskan, didiskusikan bareng ya. Paham? Oke. Bisa bagi ya. Oke. Ini ngapa? Jawabannya dari video ya? Iya. Masuk apa? Gak apa-apa. Beneran? Gak apa-apa. Aduh, saya nggak tahu. Di mana?
Enggak apa-apa saya kalau mau ya. Oke, bisa. Ini di sini ada kan? Iya. Apa? Nah, ini ya guys, nih. Diskusi kelompok nih. Ada nama sama anggota. Nama itu kalian sebut nama kelompok kalian, yaitu nama dari ini. Apa? Nah, yang pertama sebutan dulu tokohnya. Nah, itu. Anggotanya tulis saja anggota kelompok kalian, ya. Terus nanti isinya kalau nggak cukup di belakang, ini kayaknya nggak cukup sih. Di belakang aja tulisnya ya. Satu aja dipukul nanti, ya. Oke, dikerjakan yuk. Sekarang yuk. Gimana terserah enaknya mau gimana? Ini terus aja ya. Dari sini aja disebutkan buku. Terus lanjut ini satu kali nyamar ya. Terus sama Laksamana Malayani. Yuk, coba yuk. Nanti misal ada yang menanyakan, silakan tanya ya. Oke. Hasil nih, cicip tuh hasilnya. Ya, makasih saudara. Ini sampai jam 12 ya. 12 ya. Siapa? Nanti kalau Namanya pakai nama yang ini tadi. ya nama tokohnya ya. 11. Sebelas 40 selesai ya. Kalau bisa kurang nanti saya mau presentasi depan satu kelompok ya. Satu kelompok semua. Bertiga kan? Oke. Satu kelompok itu satu orang yang maju gimana sih? Kalau berani satu orang, kalau nggak berani ya saling melengkapi aja. Kalau kayaknya bagus aja saling melengkapi aja deh. Ini misal 3 orang atau 4 orang nggak apa-apa. Semua yang nggak apa-apa. Siapa tapi hasilnya biasanya kita bersama sendiri kalau Ayo diskusi yuk. Coba siapa? Ini nggak sih?
Enakan pokok bunga atau di minum sama di Dari kalimanya, kalau misalnya kalinya kita jadi sih yuk. Tapi tuh kayak nama pas kan udah kadang-kadang sampai ada yang bawa satu juga masuk sudah terus gitu oh ini kayak anak tapi yang mana gitu kurang betul apa Kampus satu masuk kelas ini yang mana sih Al-Halim yang di lantai 2 di lantai 4 dan sama di sampingnya ini itu dia ingat gimana ada yang mirip kamu ada siapa mau nih, tadi dikerjain diskusi itu boleh pakai baju drawnya pakai kata-kata tadi udah aksi POC ada tentang Padra Alam. Nih. Padra Alam. Tentang Padra Alam. Jadi masalahnya itu diceritakan aja ya. Kalau misalnya memang bingung mau tulisnya apa itu kan banyak banget di situ konfliknya ceritanya ya kan. Itu ada sudah kayaknya jalan suaminya ya. Ini kan kayaknya ini kayaknya
Bayangin tadi itu pas kayak semangat gitu. Itu langsung belakang enggak? Masuk lagi menurut dia mana? Alasannya ini emang ada. Ya, aku penasaran sekarang jadi pada nonton ya udah terus aja masalahnya. Mikir nggak sih cari Sebelas 40 selesai ya. Ini 11:20 sekarang. Jangan lupa. Kalau karya nih karena panganan Heidi-nya suaminya kan dulu sudah perawatan bukan suaminya juga dibunuh. Baca dulu baru nanya. Iya, akhirnya tuh sendiri mau dibunuh kan. Sultan Trenggana itu bapaknya Sultan Maryama tuh awalnya. Ya udah, ya nggak terima gara-gara itu. Ya emang itu. Ya ini. Nggak terima gara-gara apa? Bapaknya dibunuh. apa bermasalah? Ya masih ada yang pada zaman yang enggak masuk Emang disuruh merayakan pertama ini nggak sih? Jauh bapak-bapak. Mulai yang ada jauh bapak-bapaknya mau setelah sampai kubur dan tak sih itu cara jadi kasihan loh. Itu sih pembunuhan titik. Loh, diceritain Anet. Gimana gimana? Ya udah kamu bisa aja dia. Dia apa sih? Tuh, kan biasa deh. Ada emang itu kita langsung udah soalnya kita dibunuh, terusnya juga dibunuh ya enggak loh, masih ditanyain. Kan peran sosial di situ kan kalau dibuku kan dia diceritakan ya. Coba ditulis saja. Oh, Tulis apa ya? ditulis Penjelasan poin nggak apa-apa, tapi nanti kan presentasi tuh. Di situ bisa menjelaskan yang penting. Oh, yang penting bisa jelasin. Bisa jelasin apa? Jelasin. Tapi kalau salah udah. Ya udah, jelasin. Kalau mau poin-poin nggak apa-apa, tapi bisa pembunuhan apa itu, kejadian gimana di buku itu bisa jelasin di situ nggak apa-apa. Apa? Itu hasil diskusi kalian. Pembunuhan.
Kepulauan Arum. Pengumuman gitu loh. Presentasi saya. Pak Abdi Sedia Aryan dan Pak Abdi Boleh call. Kencing kamu tuh tarik suaminya Sama aja jadinya. kita lagi masalah Kenapa sih? Enzo nih ya, kamu nah ini dengan saya juga Ini loh, minta 700 loh ini. lama kayak itu dibagi kok. Itu kalau saya mahal banget saya. ngobrol atau diskusi ya lanjut Coba ini kita belajar ya. Banyak banget bayangin sama sampai gitu. ya berasal dari kalinya semua yang dilakukan cara ada saja ada tenang tenang rawatan rawat biru Ada ya. Yang masa sudah perawatan sudah hadiri gitu. Orangnya udah nyampe. sudah perawatan sudah Jadi penggunaan yang dilakukan oleh ada itu ada loh. foto
Mana sih Ih, nggak usah gitu loh. Balik doang Ya kamu yang nyolek-nyolek Apa itu? Kenapa? Ada apa? Ini sisi abang. Kalau misalnya terasa ada reaksinya, jadi kejadian seperti ini, tapi kalau juga mana itu termasuk di ada kan? Ada banyak dari sebabnya. Itu juga itu kan analisnya topik suatu masalah kan, itu juga. Nah itu termasuk tapi juga termasuk juga. Bisa dukun mau nggak? Apa sih? Sakit tapi versi apa?
melawan ada yang menyalek kembali ke usahaan jari mulut. berapa? Lama dalam selama 5 menit lagi ya. Oma Nanti aku mau ngejelasin dari mana jangan siapa mau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, kami dari kelompok kami mengaku kali zaman. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, lanjut. Soal pertama, siapakah tokoh tersebut dan berasal dari mana? Apa yang kami dapat adalah Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat merupakan anak dari Sultan Trenggana, Sultan Demak ketiga. Dia berasal dari Kalinyamat. Ya. Soal kedua, permasalahan sosial yang terjadi pada masa tokoh tersebut. Pembunuhan yang dilakukan oleh Arya Penangsang dan para abdi setianya Penangsang yang membunuh Sunan Prabata dan Sultan Hadiri. Lanjut. Oke, itu. Karena meninggalnya Sultan Hadiri, peristiwa ini tidak dapat diterima oleh Ratu Kalinyamat. Untuk itu, Ratu Kalinyamat meminta keadilan kepada Tuhan dengan melakukan tapa berata di dalam mandian dan rasa dan berakhir di Gunung Ganaraja. Ia bersikukuh untuk tidak mengakhiri tapa beratanya sebelum perbuatan Arya Penangsang terhadap suaminya terbalaskan. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berarti kelompok Ratu Kalinyamat. Ya, orang lebihnya kayak ini ya. Nah, jadi poster. Nama aslinya Risma Kencana, anak dari Sultan Trenggana, penguasa Demak. Oke, lanjut. Belum. Oh, udah selesai belum? Udah. 2-3 orang apa nggak? 1 orang. Saling pengertian dan temennya ya. Terakhir udah siap presentasi? Yuk, maju yuk. Bukunya nggak coba. Kan kakak ada di buku kan? Ini di bawah nggak apa-apa. Udah ditulis. Penggunaannya nggak tertulis. Yuk. Sama yang berdasarkan para ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yo, dari mana? kelompok Laksamana Malahayati ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, siapakah tokoh tersebut dan berasal dari mana? Malahayati atau lebih sering dikenal sebagai Laksamana Malahayati seorang panglima armada Imam Balik
dan Laksamana Malayani dipromosikan sebagai Panglima Armada 5 Kesultanan Aceh Darussalam. Laksamana Malayani berasal dari Kesultanan Aceh Darussalam. Ya. Laksamana Malayani juga adalah kulit Laksamana Mahmud Syah dan Muhammad Said Syah yang juga seorang laksamana yang gagah dan perkasa. Dengerin ceritanya. Selama sibuk dalam perang melawan Portugis di Teluk Bali, Malayani berhasil melumpuhkan pasukan angkatan laut Belanda di bawah pimpinan Paulus van Caeten yang melompat kapal di Sindang Aceh Selatan dan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi rakyat dikalinya amat ya. Ya, kita belum ada ini yang kostumnya. Nih, ada buku nih. Oke, bisa apa gimana dia? Kamu coba nggak? Sama yang lain nggak? Kamu presentasi? Gak ada ini? Gak apa? Yuk. Gimana tadi? Sultan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kultan Buku mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Yang pertama, tema kata-kata tersebut dan berasal dari mana? Pangeran Nungku Muhammad Amiruddin lahir di Solasiu, Tidore sekitar tahun 1738. Nungku adalah putra Sultan Muhammad Mas'ud Jamaluddin, pemimpin Kesultanan Tidore sejak tahun 1757. Yang kedua, apa permasalahan sosial yang terjadi pada masa tokoh tersebut? Oke, masalahnya apa aja? Ada dalam kepemimpinan Nungku 1727 sampai 18. Kurang keras ya? Tidore memperoleh puncak kegiatan yang dimulai kekuasaan sampai Papua berkemudian. Kepulauan Kerajaan Bebas sedang menjadi timur, kepulauan milik Kepulauan Riau, bahkan dipersiapkan sampai Kepulauan Pasifik. Pangeran memperlukan kembali kesusahan yang sempat integrasi dalam waktu lama sehingga Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustazah nanya nih, tadi yang kampus tes tadi, masalah sosialnya ada berapa? Satu apa? Ya, teman ya, masalahnya ya. Yang kedua, kalau berdua ada berapa? Ada cuma berdua, ini kan?
Di ujung. Iya, siapa? Malah Hayati ya? Malah Hayati, ya. Ada berapa? Ada 2 aja. Gugur karena perangan. Oke. Jadi yang terakhir ada berapa tadi? Perasaan sosialnya. Nah, yuk, paham nggak? Ada berapa? 1 apa? Apa tadi? Apa tadi? Nah, yuk, apa? Dia bisa baca padahal. Sultan Luku. Mengenal sejak kejayaan kekuasaan, kemudian bagian timur 2021. Apa? Iya, ngompol ya. Nah, itu doang. Tadi ya pokoknya tadi yang kalian presentasikan tadi ya, lupa atau gimana saya juga nggak tahu. Oke. Kalau saya nanya nih, kenapa kok kan nama ini gini ya, Sultan ini buat semuanya nggak bakal bisa jawab. Karena namanya bukan Sultan bukan sebenarnya Muhammad Amiruddin. Kenapa kok dia dipanggil Sultan Luku? Kenapa kok enggak Amir atau Udin atau malah Luku? Kenapa? Dia tahu? Karena apa? Sebenarnya Luku ini adalah nama kecil karena memang dia kan dari Maluku Utara ya. Nah jadi seperti panggilan dari kecil gitu, makanya dipanggil Sultan Luku karena memang banyak banget di jasa beliau. Kalau misal kalian pengen tahu baca tentang Sultan Luku, banyak banget perjuangan beliau ya. Jadi itulah kenapa kalau dipanggil Sultan Luku, karena emang panggilan kecil dari kecil gitu. Oke, ini kan tadi udah bahas tiga tokoh ini ya, tokoh sejarah yang bisa kalian ambil yang bisa kalian ambil ini ya, pesan-pesannya terus semuanya dari perjuangan beliau bertiga ya kan. Kalau misalnya kita nanya lagi nih, apa sih tadi yang sudah kita bahas dari awal dari PPT? Permasalahan kehidupan sosial budaya itu apa? Coba kita ulas lagi yuk. Nah, permasalahan sosial budaya. 1 orang, coba. Arti dari permasalahan sosial budaya. Apa itu permasalahan sosial budaya? Permasalahan yang terjadi karena perbedaan kebiasaan. Karena ada perbedaan kebiasaan, pola pikir, sifat, sikap ya. Tadi kalau misalnya kalian udah baca dengan seksama dengan 3 tokoh tadi itu semua ada di situ. Karena memang dia karena ada perbedaan pendapat. Perbedaan biasanya karena perbedaan wilayah mereka, yang satunya ini nggak bisa berdamai, akhirnya berperang, akhirnya terjadi kematian. Tadi ada yang meninggal tadi siapa tadi yang di sana dia Hayati tadi ya, itu juga. Terus contohnya apa aja contohnya? Coba terus nah apa berbeda ya, banyak banget ya, banyak banget sebenarnya.
apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Ini tadi perlu dicatat nggak? Udah paham kan tapi? Ada yang kurang paham nggak? Kurang paham tanyain ya. Ada yang kurang paham? Jadi Ustazah harap di sini dengan tadi Ustazah bahas tentang permasalahan kehidupan sosial, kalian itu tahu permasalahan yang ada di kehidupan kita tuh apa aja masalah sosialnya. Banyak banget dengan hal kecil sampai hal besar, banyak sekali. Karena media sosial atau karena sembrang kita ini juga bisa jadi permasalahan sosial gitu. Oke. Udah jam 12 ya. Nih, kesimpulannya nih. Permasalahan kehidupan sosial budaya adalah masalah dalam pergaulan sehari-hari karena perbedaan sikap, kebiasaan tadi, pola pikir, ya kan. Contohnya ada perbedaan bahasa, bully, juga perbedaan adat, konflik tetangga, pengaruh teknologi. Ya, terus ada tokoh sejarah lokal yang kisahnya menjadi contoh dan juga menginspirasi untuk dipelajari dalam permasalahan kehidupan sosial budaya. Tadi ada apa aja? 3. Sultan dulu. Ya, betul. Ada yang ditanyakan enggak? Materi sekarang. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Susah nggak materinya? Bosan ya? Ngantuk ya? Udah habis ya modelnya ya? Apa? Sila ya? Sila. Oke, karena emang waktunya udah mau zuhur ya, kalian sholat berarti ya? Ya, sholat. Baik. Oke, di sini Ustazah minta maaf kalau misalnya tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau kelasnya kurang asik, kurang boring, Ustazah kurang banyak omong atau gimana, suaranya kurang jelas ya, maaf ya, karena emang nggak begitu sehat, ya Allah ya. Semoga saya cepat sembuh ya, supaya besok kelasnya bisa lebih aktif lagi ya. Oke. Ini itu tadi kumpul Ustazah ya, diskusinya ya. Oke. Ya, baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.